Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Santi dari Denpasar, Bali. Mari kita ikuti bacaan Alkitab harian kalender liturgi tanggal 22 Januari 2022. Sabtu, Pekan Biasa kedua. PFS Vincentius, Diakon dan Martir. Warna liturgi hijau. Bacaan pertama. Para pahlawan gugur di medan perang. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakanlah kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat daripada singa.
Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren: Buatlah wajah-Mu bersinar, ya Tuhan, maka kami akan selamat. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, dengarkan kami. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim, Benyamin, dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Refren: Buatlah wajah-Mu bersinar, ya Tuhan, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Mereka Kau beri makan ratapan, dan Kau beri minum air mata berlimpah. Engkau menjadikan kami pangkal sengketa para tetangga, dan para musuh mengolok-olok kami. Refren: Buatlah wajah-Mu bersinar, ya Tuhan, maka kami akan selamat. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Bukalah hati kami, ya Allah, agar dapat memperhatikan sabda anak-Mu. Alleluia, alleluia. Bacaan Injil. Orang-orang mengatakan Yesus tidak waras lagi. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih.
Orang kudus hari ini adalah Santo Kristoforus, seorang martir. Kristoforus dikenal luas di kalangan umat sebagai penginjil dan martir. Kristoforus, yang berarti pemikul Kristus, mati sebagai martir di Lisia, Asia Kecil pada masa pemerintahan Kaisar Decius. Sebuah cerita kuno yang berkembang sekitar abad pertengahan tentang Kristoforus menyatakan bahwa dia berasal dari Kanaan di Palestina. Perawakannya besar dan tinggi. Cita-citanya ialah hanya mau melayani orang yang paling kuat dan berkuasa, karena dikawali oleh banyak tentara yang terlatih. Oleh karena itu, ia lalu menjadi pelayan sang raja. Tidak lama kemudian, ia meninggalkan raja karena melihat bahwa raja bersama para pengawalnya yang kuat perkasa itu takut kepada setan. Maka ia lalu mengabdi setan yang dianggapnya paling kuat dan berkuasa atas manusia. Suatu ketika ia bepergian bersama setan. Di tengah jalan, setan yang menjadi tuannya itu gemetar ketakutan, tak kalah melihat sebuah salib yang ditanam di pinggir jalan. Kristoforus jengkel dan lalu pergi meninggalkan setan itu. Kristoforus kemudian mendirikan sebuah gubuk kecil di pinggir sungai, berdekatan dengan jalan penyeberangan yang banyak dilewati orang. Tugasnya di situ ialah membantu setiap orang yang mau menyeberang, namun takut akan derasnya aliran sungai itu. Kristoforus tidak takut karena badannya tinggi besar dan kuat. Suatu hari, datanglah seorang anak kecil meminta diseberangkan. Kristoforus segera mengangkat bocah itu dan memikulnya ke seberang. Semula bocah itu terasa ringan, tetapi lama-kelamaan bertambah berat. Kristoforus merasa seolah-olah seluruh bumi ini menekan bahunya, sampai ia tidak sanggup lagi meneruskan perjalanannya bersama bocah itu. Pada saat itulah bocah itu berkata, "Akulah Yesus, Tuhan semesta alam, dan Raja yang paling kuat dan berkuasa. Hanya kepadakulah seharusnya manusia mengabdi." Sejak itu, Kristoforus memutuskan untuk menjadi abdi dan pelayan Yesus. Ia bertobat dan pergi ke Lisia. Di sana ia mewartakan Injil dan menobatkan banyak orang sebelum kematiannya. Kristoforus menjadi pelindung para peziarah, terutama para pengendara motor. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.